Oke. Oke, baik, ini akan kita coba kerjakan. Ini dia datanya, dan ini data penyesuaiannya. Kita pertama akan lakukan yang pertama dulu, yaitu persediaan barang dagang. Ingat, kalau namanya perusahaan dagang itu biasanya yang namanya persediaan barang dagang ini nggak pernah absen ya. Pasti selalu ada. Oke. Di sini katanya persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember itu dari stok omnim adalah 24.340.000. Ya kan? 24.340.000. Nah, sekarang kita mau buat apa? Jurnal penyesuaian. Caranya bagaimana? Kalau kita nemukan soal seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Ini kita pakai metode periodik ya. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Kalau pakai metode periodik, lihat jangan lupa tadi ada data teori yang saya buat ya. Di postingan juga ada itu. Ya, kalau misalnya ada terjadi transaksi seperti ini, apa yang kita lakukan ya? Ada yang tahu? Oh, ini udah ada jawabnya ya. Oke, ya. Jadi di sini, kalau kalian menemukan soal seperti ini atau transaksi seperti ini di perusahaan, maka yang akan kalian lakukan adalah melakukan jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya di sini adalah, kita lihat dulu persediaan di sini ada atau tidak. Ternyata ada ya, di sini ada. Oke, 46 juta. Nah, artinya 46 juta itu kita akan akui sebagai apa? Sebagai persediaan. Iya, benar. Jadi kita akan akui dia sebagai persediaan awal. Nah, itu apakah kita akan lakukan pencatatan atau kita abaikan saja? Oke, ya benar. Kita harus lakukan pencatatan ya. Berarti kita buat di sini adalah apa kita buat jurnalnya pertama kalau dia persediaan barang dagang awal kita akan buatnya apa? Debitnya adalah ya, benar banget. Ya, jadi kita buat di sini yang pertama ikhtisar laba rugi, kemudian temennya di kredit adalah persediaan barang dagang. Oke, atau inventory atau boleh ya bahasa ininya istilah akuntansinya. Oke. Nah, kemudian nominalnya adalah 46 juta. Oke, saya buat di sini 46 juta. 46 juta. Oke ya. Nah, kemudian saya buat lagi di sini 46 juta juga. Jadi harus balance debit sama kredit. Oke, dah. Kemudian ini kenapa dia turun ya? Udah. Sekarang kita lihat lagi transaksi berikutnya, data tambahan berikutnya yaitu perlengkapan kantor ya. Katanya perlengkapan kantor itu yang masih tersisa ya, ada perlengkapan kantor, perlengkapan toko yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember itu 500.000 dan 1.640.000. Nah, artinya gimana ini? Nah, hati-hati, ini katanya yang berbeda nggak sama dengan yang pertama tadi soalnya? Beda, ya. Kalau tadi itu dia tadi itu yang terpakai. Dan sekarang yang ini masih yang kita ketahui adalah yang tersisa. Berarti kita disuruh cari jumlah yang terpakai berapa. Kan gitu? Iya, benar. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada nggak perlengkapan toko dan perlengkapan kantor? Ternyata ada. Ya. Perlengkapan kantor 1.300.000. Oke. Tadi katanya yang tersisa 500.000. Nah, berarti yang sudah terpakai berapa? 800.000. Dapatnya 800.000 dari mana? Yes, betul. Ya, 1.300.000 yang tersedia ini
dikurangi dengan yang tersisa, ya, yang tersisa tadi yang 1 juta, yang tersisa tadi ini 500.000, ya. Jadi 1.800.000 dikurang 500.000 dapatlah 800.000 rupiah. Nah, sudah dapat, berarti kita akan akui dia sebagai beban, ya kan gitu. Beban perlengkapan kantor. Yang pertama ya, saya buat dulu 31 Desember 2019. Berarti nanti kita akan buat di sini adalah beban perlengkapan kantor. Oke. Nah, kemudian berarti perlengkapan kantornya akan berkurang. Karena perlengkapan kantor akan berkurang, maka kita akan letakkan dia di kredit, ya kan gitu. Harta kalau berkurang berarti letaknya di kredit. Maka saya buat di sini perlengkapannya di kredit, nominalnya adalah sebesar 800.000 rupiah. Oke, kita buat 800.000 rupiah. Nah, jangan lupa di kredit juga kita buat 800.000 rupiah. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita buat yang selanjutnya tadi ada kantor, ada toko. Kalau toko itu dia sisanya 1.640.000. Nah, kita lihat di neraca saldo, toko itu adanya 2.500.000. Artinya, 2.500.000 ini akan kita kurangkan dengan 2.500.000 akan kita kurangkan dengan yang tersisa. Maka nanti dapatnya berapa? 860.000. Oke, iya benar sekali ya. Jadi dapatnya nanti 860.000. Nah, di sini akan kita buat ya 31 Desember. Tanggal 1 Desember 2019. Di sini saya buat beban akan di-mute dulu itunya speakernya. Oke ya. Ya di sini beban perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Oke, kemudian ya, kemudian kreditnya adalah perlengkapan toko. Nah, kalau di atas tadi adalah perlengkapan kantor. Silakan di-mute. Itu voice-nya di-mute aja biar jangan ini teman-temannya keganggu kali. Oke. Kemudian nominalnya adalah sebesar 860.000 ya. 860.000. Bentar ya. Oke, jadi nominalnya adalah 860.000 rupiah. Berarti di sini saya buat 860.000 rupiah ya. Oke, kemudian kita buat lagi di sini juga 860.000 rupiah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini kita lihat lagi, kita cek lagi. Ada sewa dibayar di muka sebesar 3.600.000. Nah, kemudian pembayaran sewa ini dilakukan pada tanggal 1 Juli. Oke. Kemudian jangka waktunya untuk 3 tahun. Jadi ini 3.600.000 dibayar 1 Juli 2019 untuk 3 tahun. Jadi kita buat seperti apa ini? Kita lihat di sini neraca
sewanya. Nah, kita lihat di sini ternyata kita pakai pendekatan dibayar muka ya, atau pendekatan neraca. Nah, kalau kita di sini diakui sebagai pendekatan neraca, berarti kita disuruh mencari apa? Yang belum terpakai. Yang belum terpakai atau yang sudah terpakai, yang mana yang benar? Ya, yang sudah terpakai. Kenapa? Karena di sini kita pakai pendekatan neraca. Berarti artinya kita disuruh menghitung berapa beban sewa, ya kan? Nah, beban sewa kita itu berarti kita hitungnya berapa nih? Dari tanggal 1 Juli ke tanggal 31 Desember. Berapa kira-kira? 6 bulan. Dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, jadi 6 bulan. 6 bulan dibagi 36. 36 bulan ya, karena 1 tahun 12 bulan, berarti 12 bulan kali 3, 36 bulan. 36 bulan, berarti 6 bagi 36, ya 6 bulan bagi 36 bulan, kalinya 3.600.000. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Jangan sewa dibayar muka, Dek. Jangan sewa dibayar 6 juta. Yakin 6 juta? 6 juta apa 600 ini? Iya, 600. Ya, terus yang tadi yang akui sebagai ya, jadi kita akui di sini adalah jurnalnya beban sewa ya, bukan sewa dibayar muka tapi beban sewa. Oke, kita buat jurnalnya. 31 Desember 2019, kemudian saya buat di sini beban sewa. Kemudian ya, beban sewa ya. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nominalnya adalah sebesar 600.000. Oke, 600.000. Tapi kalau seandainya misalnya ya, ternyata di saat di neraca saldo itu kita akui sebagai beban sewa, kita ngitungnya gimana? Kalau ternyata di neraca saldo atau pada saat penjurnalan umum kita akui sebagai pendekatan laba rugi. Kita buat di sini beban sewa 3.600.000. Maka kita akan cari apa? Seandainya saya rubah nih soalnya. Di sini beban sewa, bukan sewa dibayar muka, tapi beban sewa 3.600.000. Maka kita akan akui di jurnal penyesuaian sebagai apa? Oke, sewa dibayar muka. Kemudian kreditnya beban sewa. Nominalnya 3 juta dari mana? 3 juta berarti kan kalau di sini beban sewa, berarti kita disuruh cari berapa sewa dibayar di muka, kan gitu. Berarti berapa yang belum diakui sebagai beban atau berapa yang belum dijalani. Berarti yang belum kita jalani itu ada berapa bulan? 30 bulan. Nah, berarti 30 bulan dibagi 36 bulan dikali 3.600.000. Maka dapatnya tadi 3 juta gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, intinya tuh kuncinya ada di sini. Kalau di sini kita akui sebagai pendekatan neraca, sewa dibayar muka, berarti kita disuruh mencari bebannya. Beban sewanya berapa? Berarti kalau mencari beban sewa itu berarti hitungannya dari tanggal dibayar sampai tanggal penutupan. Pada mati kata pada tanggal jurnal penyesuaiannya 31 Desember ya kan akhir periode. Nah, sedangkan kalau di sini diakui beban sewa, berarti kita disuruh mencari sewa dibayar muka. Berarti jumlah bulan yang setelah bulan Desember. Setelah tahun 2019 berapa sisa bulannya lagi? Itulah cara menghitungnya. Oke. Nah, kalau sudah yang itu, sekarang kita coba yang berikutnya. Asuransi dibayar di muka sebesar 600.000. Oke.
Ini dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun. Pembayarannya September, 1 September 2019. Maka akan kita akui sebagai apa di jurnal penyesuaian? Kita cek lagi. Kita cek dulu di sini. Di sini kita pakai pendekatan apa? Kan gitu. Nah, pendekatannya adalah asuransi dibayar muka atau pendekatan neraca juga ternyata. Berarti kita akan disuruh mencari berapa sih beban asuransi kita, ya kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nominalnya 600.000, berarti berapa nih beban asuransi kita? Berapa bulan yang sudah dijalani? 4 bulan dari bulan Juli sampai ke Desember ya. Juli, Agustus, September, oke. Dari apa? September ya. September, Oktober, November, Desember. Ya, dari bulan September sampai ke Desember ada 4 bulan. Berarti 4 bagi 12. Kenapa bagi 12? Karena untuk 1 tahun. Nah, kalikan 600.000, maka dapatnya berapa dapatnya? Ya, benar ya. Di situ kalau kita hitung kan pasti 199.999 gitu ya, kayak di lagi apa sel gitu ya kan 99,99 gitu. Nah, kita genapin jadinya Rp200.000. Oke. Kemudian saya buat di sini 31 Desember 2019. Nah, saya buat di sini jadinya beban asuransi. Asuransi, kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke, nominalnya berapa? Nominalnya adalah 200.000. Oke, saya buat 200.000 di sini. Nah, di sini juga 200.000. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini katanya, ya, penyusutan peralatan kantor dan peralatan toko 20%. Ingat ya, penyusutan peralatan kantor dan peralatan toko 20%. Sedangkan penyusutan gedung sebesar 5%. Berarti kita cek dulu berapa nominalnya ya kan gitu. Nah, ini dari harga perolehan ya, 20% dan 5% dari harga perolehan. Nah, kita lihat di sini penyusutan peralatan kantor itu 4 juta. Peralatan kantornya 4 juta. Berarti gimana cara ngitungnya? Berapa penyusutan? Kenapa 800.000 dapatnya dari mana? Ya, 4 juta ini, tadi kan penyusutannya katanya berapa persen? 20%. Berarti 4 juta kita kalikan 20%. Maka dapatlah dia 800.000 untuk yang kantor ya. Penyusutan ini peralatan kantornya 20%, berarti dapat 800.000. Berarti saya buat di sini adalah beban. Nah, saya buat di sini jadinya beban. Oke. Beban 31 Desember 2019. Beban penyusutan peralatan kantor ya, peralatan kantor. Gak muat. Berarti saya buat di sini penyusutannya singkatan aja, peralatan kantor. Oke. Kemudian saya bikin di sini akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, kantor ya. Nominalnya adalah Rp800.000. Rp800.000. Kemudian ini juga Rp800.000. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang penyusunan peralatan toko. Toko berarti dia di sini 5 juta. Berarti 5 juta dikali 20%. Karena tadi katanya peralatan kantor, peralatan toko itu
adalah 20%. Berarti kita buat di sini adalah peralatan toko 5 juta kali 20%. Berarti dapatnya nih, saya buat dulu ya. Masih seputar penyusutan. Berarti di sini kita buat adalah beban penyusutan peralatan toko ya. Toko, kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko. Oke. Nah, kemudian apalagi di sini kita buat kenapa 1 juta? Karena 5 juta dikali 20%. Nah, dapatlah 1 juta. Ya, benar ya. 1 juta. Kemudian saya buat di sini 1 juta. Nah, sekarang kita ada penyusutan lagi tadi kan? Penyusutan yaitu gedung. Ya, gedungnya 5%. Berarti kita susutkan gedung kita ada 5%. Kita lihat dulu gedungnya ada berapa? Gedungnya 24 juta. Berarti 24 juta kita kalikan dengan 5%. Ya, 24 juta dikalikan 5%. Oke. Nah, maka kita akan buat penyusutan gedung. Ya, 1.200.000 ya. Kemudian di sini akumulasi penyusutan gedung. Nominalnya adalah 1.200.000. Datangnya dari mana? Datangnya 24 juta dikali 5%. Dapatlah 1.200.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya, nih. Ini katanya ada beban listrik, air, dan telepon, ya. Bulan Desember 2019 yang belum dibayar. Artinya ada beban listrik, air, dan telepon yang belum kita bayar, dan ini akan kita akui sebagai utang, ya kan? Nah, utang, oke. Jadi kita nggak perlu nengok neraca saldo. Kenapa? Karena di sini sudah dikasih tahu yang belum kita bayar itu oke, ntar ya. Latihan 2. Oke. Jadi kan di sini yang belum kita bayar adalah sebesar 100.000. Berarti nggak usah nengok-nengok ke apa lagi ya, ke neraca saldo, karena memang sudah dikasih tahu di situ bahwasanya yang belum kita bayar itu nominalnya adalah 100.000 rupiah. Maka saya buat di sini nantinya, ya kita buat di sini jurnalnya. Boleh beban utilitas, boleh kita juga buat langsung aja di sini beban air, listrik, telepon. Boleh juga seperti ini langsung ya. Boleh juga mau dibikin utilitas juga boleh. Kemudian kita bikin sini utang ya. Utang boleh utang air, listrik, dan telepon, atau utang dagang juga boleh kita buat di sini. Nah, jadi tergantung dari perusahaannya lagi masing-masing ya. Boleh seperti itu. Nah, kemudian nominalnya 100.000 rupiah. Nah, kalau misalnya nanti yang belum dibayar itu hanya beban air, berarti nanti kita akan buat dia utang air. Boleh bisa utang air gitu ya, boleh. Atau utang listrik boleh, atau utang telepon juga boleh. Atau mau kita bikin utang dagang juga boleh.
Jadi tergantung dari masing-masing perusahaannya mau buat seperti apa akunnya di awal ya. Di awal kali buka perusahaan itu harus ditentukan dulu nama-nama akun yang akan digunakan. Jadi biar dia tetap konsisten sampai akhir ya perusahaan itu berjalan lah atau bergerak ya. Oke, sekarang ada beban bunga pinjaman bulan Desember yang belum dibayar. Artinya, karena belum dibayar, berarti di sini akan timbul yang namanya utang, ya kan? Nah, yang belum kita bayar itu adalah bunga dari pinjaman. Berarti kita buat di sini adalah sebagai 31 Desember 2019, ya, beban bunga dan kreditnya adalah iya, benar banget. Utang bunga, ya, utang bunga. Nah, kemudian kreditnya nominalnya akan dibuat Rp625.000. Oke, selesai. Sudah kita jawab semuanya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dilakukan pencatatan atau penjurnalan, jurnal penyesuaian, jangan lupa kalian buat di sini jumlahnya ya. Jadi nanti silakan dijumlah di rumah masing-masing. Kira-kira berapa jumlahnya? Ya, kalau misalnya sama berarti itu udah balance. Tapi kalau misalnya tidak sama jumlah debit dan kredit itu perlu dicek ulang. Jangan-jangan ada salah tulis ya, nominalnya ada salah tulis di sebelah debit atau sebelah kredit. Mungkin yang kebesaran atau salah angka gitu ya. Jadi silakan dicek ulang nantinya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan kira-kira inilah dia. Ada yang benar semua nggak yang ini latihan 2 ada yang benar semua? Saldo akhir tercatat. Oh ya, ya Allah, ini lupa. Ini dicatat. Tunggu diingatin. Seharusnya 22. Dikirain udah dua-duanya. Ya, ya, benar-benar banget. Ini ada 2. Satu yang di awal, satu lagi yang di akhir. Nah, yang di akhir itu berarti kita buat di sini dia adalah persediaan barang dagang. Untung diingatin ya. Dikirain udah dua-duanya. Sama di sini ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar laba rugi. Dan ingat ini nggak usah, jangan diinin ya, jangan dikurangkan 46 juta dengan yang akhir, jangan salah itu pastinya. Ya. Oke, tunggu ya sebentar. Dah. Tadi berapa jumlahnya? Ya, ini dia ya. Yang ini kelupaan dicatat gara-gara tadi mungkin ada iklan sedikit. 24.340.000. Jadi ini tidak sama dengan yang di sini ya. Jadi jangan dikurangkan dengan neraca saldo, bukan dikurangkan, tapi tetap dicatat masing-masing. Yang awal tetap 46 juta, yang akhir tetap 24.340.000. Oke. 24.340.000. Oke, 20. Mana dianya? Bentar ya. Rp24.340.000. Oke. Seperti ini ya. Jadi sudah selesai. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi mungkin yang kelewatan kali, ingatin ya. Ingatin kakak kadang-kadang mungkin udah perasaan udah dibuat gitu, lupa ada yang ketinggalan gitu. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya seputar ini atau ada yang ketinggalan kitanya? Jadi intinya, oke. Kenapa? Mana?
Tadi ada yang, ya siapa nih tepat? Silakan yang mau bertanya, silakan, silakan. Oh, kepencet. Kirain mau nanya. Ini yang hand ini siapa? Ya, silakan tanya yang mana. Silakan yang mau tanya, silakan, silakan, silakan boleh. Enggak akan dengar. Tunggu ya. Eh, eh, mana? Oke, silakan. Oh, udah punya anak ya? Monggo-monggo yang udah mau pamitan boleh, silakan. Itu aku nanya Kak, kalau jumlah penyelesaian jumlah akhirnya ditulis ya kan Kak? Maksudnya jumlah akhir yang mana ini yang ditulis? Jumlah akhir maksudnya tadi yang persediaan barang dagang ya? Kalau persediaan barang dagang iya benar. Eh oh ya, ya. Kalau memang ya maksudnya jumlah akhirnya, jumlah totalnya ke bawah ya. Iya dibuat ya, dibuat itu selalu misalnya jadi makanya kadang-kadang saya juga bingung kenapa ada yang nggak buat gitu kan. Saya bilang dibuat. Kenapa? Karena kita beritahu nih, biar tahu kalau jumlah itu kan biar kita tahu benar nggak jumlahnya udah seimbang atau tidak kan gitu. Karena kan kadang-kadang kita kan ada kesilapan juga tuh, udah main-main apa namanya, main tulis-tulis aja gitu. Nggak taunya rupanya apa namanya sih? Ada yang kesilapan gitu kan? Ada yang memang eh, ada yang sebenarnya debit dan kredit itu tidak balance, tapi kita anggapnya udah balance gitu. Jadi fungsi dari jumlah itu untuk mengetahui bahwasanya kita itu bahwasanya data yang kita catat itu emang sudah benar-benar balance atau tidak gitu. Jadi kalau saya bilang lebih bagus dijumlahkan. Ya, silakan dijumlahkan ke bawah. Jadi nanti dengan jumlah itu kita akan tahu apakah data yang di debit itu sudah benar nominalnya, data yang di kredit juga sudah benar atau belum nominalnya, seperti itu. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Ya, sama-sama, Dek. Jadi intinya, ya, kalau zona penyesuaian itu kalian cukup memahami yang ini. Ini aja nih, pahami aja yang ini yang ada 1, 7, dan 8, 9, 10. Nah, kalau ini sudah dipahami, pasti nanti jumlah penyesuaiannya pasti akan bisa dikerjakan. Intinya ya di sini aja gitu. Ini aja kuncinya. Kuncinya di sini. Nah, kalau misalnya ada kayak apa ya, piutang tidak tertagih. Nah, gitu kan gimana ya kan? Nah, kalau piutang tak tertagih gimana? Apa yang kita akan lakukan? Misalnya ada piutang sebesar 28.600.000, kemudian ini nggak selamanya di awal deh. Kalau ini tuh ya, saya jawab yang ini dulu. Ada pertanyaan katanya jadi persediaan barang dagang awal dan akhir harus ditulis di awal ya Kak. Nggak selamanya di awal. Kebetulan aja pertanyaannya kan di awal ini. Ini kan kebetulan di awal. Bisa jadi nanti dia di akhir, bisa ya di tengah-tengah di sini, tergantung ya. Jadi nggak mesti harus di sini. Tergantung soalnya. Kalau memang dia di huruf A, berarti kita kerjakan yang pertama adalah ini. Tapi kalau dia memang berada di huruf D, ya berarti nanti kita ikuti setelah yang ini selesai dikerjakan, kan gitu. Ya, jadi kita mengerjakan pencatatan dalam akuntansi itu harus berdasarkan urutannya ya, nggak boleh ngelompat-ngelompat gitu, nggak boleh.
Ya, kalau memang dia di awal, berarti kita harus kerjakan dulu yang A dulu, baru ke B, C, dan selanjutnya. Sama kayak kita mau buat jurnal umum. Jadi tanggal 1 dulu kita kerjakan, baru tanggal 5. Nggak boleh tanggal 5 dulu, baru tanggal 1 nggak boleh. Ya, jadi emang harus berurutan. Namanya juga kronologi, ya kan gitu. Jurnal umum itu kan gitu kan, sama dengan jurnal di penyesuaian. Jadi dilakukan pencatatannya harus sesuai dengan datanya gitu. Kapan mana yang lebih duluan? Ya, karena di sini lebih duluan kita tahunya ini, maka kita kerjakan yang ini dulu. Kalau memang nanti terlebih duluan nanti adalah data yang beban ini di atas, ya berarti kita harus kerjakan yang beban. Jadi nggak mesti, nggak bukan patokannya itu persediaan barang dagang harus di awal, nggak harus seperti itu. Oke? Nah, sekarang misalnya ya, kalau ada piutang, ya kan? Ada piutang dagang 28.600.000. Kemudian dikatakan di data penyesuaian ada sekitar 2% tidak dapat ditagih. Maka kalian akan jawab seperti apa jurnalnya? Ada piutang 28.600.000, kemudian dikatakan ada sekitar sekitar 2% tidak bisa ditagih. Berarti saya buatnya seperti apa? Ya, kita akan pasti ngakunya sebagai beban, ya, beban kerugian ya, beban kerugian piutang, ya kan, piutang tak tertagih. Kemudian kreditnya kita bikin di sini adalah cadangan kerugian piutang tak tertagih. Kemudian di sini kita akan buat jumlahnya itu berarti 28 ya, 28 juta. Nah, ya. 28.600 ini kita akan kalikan dengan 2%. Karena yang tidak tertagih itu adalah 2%. Berarti saya akan buat 28.600.000 rupiah dikali 2%. Maka nanti dapatnya 572.000. Berarti 572.000 inilah yang tidak dapat tertagih di perusahaan, maka saya buat datanya seperti ini. Oke. Kreditnya 572.000 juga. Oke. Nah, seperti ini ya. Ya, benar 572.000. Sudah? Ya, seperti itu ya. Jadi, intinya dia katakan apa? Oh, berarti dia tidak dapat ditagih piutangnya. Berapa persen tidak dapat ditagih? Katanya 2%. Oh, berarti 2% dari nominal ini. Ya, itu dia. Kalau dikatakan piutang tak tertagih, 2% dari penjualan, berarti kita buatnya dari penjualan hitungannya. Ya, dari penjualan ini, bukan dari sini. Tergantung sih soalnya apa. Ya, kalau memang dari piutang hitungannya berarti kita hitung dari sini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Udah pada paham lah ya ini tentang jurnal penyesuaian? Atau mungkin karena ini soalnya terlalu gampang nih Kak, jadi enak nih gitu ya kan? Kenapa mau bertanya ya? Mana nih? Redmi. Silakan. Ya. Pertanyaan dari Nurjana, katanya kalau yang persediaan untuk membuka akun HPP tergantung soalnya Kak. Iya, tergantung metodenya. Karena kita di sini pakai metode periodik, berarti kita tidak akan mencatat yang namanya HPP. Tapi kalau kita misalnya diminta untuk mencatat dengan menggunakan metode perfektual, maka kita akan pakai
metode HPP gitu ya. Jadi tergantung dari soal. Tergantung dari permintaan soal. Kalau dibilang pakai periodik, kalau pakai perpetual, maka kita pakai yang perpetual. Silakan, ini Redmi. Silakan yang mau bertanya. Siapa nih namanya Redmi nih? Untuk mengetahui Thalia ya, Thalia tunggu. Kalau pendekatan itu lihatnya dari neraca saldonya dulu, Kak. Iya, Tias nanya, lihatnya dari apa nih, kalau pendekatan itu lihatnya dari neraca saldonya dulu, Kak. Bisa dari saldonya dulu atau bisa juga dari ya memang kalau bisa transaksi itu, kalau misalnya soal-soal kita kayak di kampus itu atau di sekolah gitu biasanya kan itu akan dikasih tahu ini pakainya nanti per periodik atau perfektual sampaikan. Tapi kalau di perusahaan itu ya memang sudah ditentukan dari awal buka perusahaan itu sudah ditentukan. Nanti kita ini pakai sistem metodenya metode periodik. Berarti itu akan konsisten terus sampai nanti pada akhirnya penutupan perusahaan itu harus pakai periodik. Jadi nggak boleh berubah-ubah nanti periodik, bulan depan perfektual, nggak boleh. Kalau memang pakai periodik aja, kalau pakai perfektual aja gitu. Tapi kalau di soal-soal atau tugas-tugas biasanya itu akan dikasih tahu, ini nanti pakai periodik ya, ini nanti pakai perfektual ya gitu. Kalian nanya, katanya, cara mengetahui AJP pakai metode neraca dan rugi laba kalau tidak ada keterangan metodenya. Nah, kita lihatnya dari neraca. Memang kan tadi kita nggak ada apa ya, untuk mengetahuinya dia itu pakai pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi kan gitu ya. Nah, kita lihatnya dari neraca saldo. Ya, kita lihatnya dari neraca saldo seperti ini. Nih, ya. Kalau misalnya di neraca saldo dia itu melakukan akunnya adalah sewa dibayar di muka, artinya itu dia pakai penggunaan pendekatan neraca. Ya kan? Kenapa pendekatan neraca? Karena sewa dibayar di muka ini adanya di laporan neraca kan, bukan di laporan laba rugi. Nah, tapi kalau misalnya dia di sini bikinnya beban sewa, berarti ini adalah pendekatan laba rugi. Kenapa pendekatan laba rugi namanya? Karena dia letaknya di laporan laba rugi, bukan di laporan neraca. Itu makanya namanya, kenapa dinamakan pendekatan neraca, pendekatan laba rugi? Ya karena itu. Karena sewa dibayar di muka kan dia termasuk dalam harta. Harta itu kan beradanya di neraca. Sedangkan beban itu kan dia termasuk ke dalam beban, adanya di laporan laba rugi. Makanya dikatakan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Jadi biar kita tahu mana dia pakai pendekatan apa, kita lihat di sini. Kalau dia kata-katanya dibayar di muka, itu berarti dia pendekatan neraca. Tapi kalau di kata-kata akunnya beban sewa, beban asuransi, beban iklan, itu berarti pendekatan laba rugi. Periodik sama perfektual itu sebenarnya pendekatan untuk menghitung persediaan deh ya. Jadi untuk menghitung persediaan barang dagang ya. Jadi ada dua metode, periodik sama perfektual. Kalau periodik itu berarti kita akan menghitungnya pada saat akhir ya. Di akhir nanti baru kita hitung berapa sih stok di gudang itu barang dagang kita gitu kan. Nah, sedangkan kalau di perfektual itu akan kita lakukan pencatatan setiap saat. Pada saat di jurnal, setiap kita mau beli barang, pasti kita akan catatnya persediaan barang dagang kan? Bukan pembelian kita catat, tapi langsung persediaan barang dagang. Nanti gini aja, nanti biar enaknya, kita akan coba bahasnya khusus tentang jurnal perusahaan dagang. Jadi nanti emang kita bahasnya itu dari awal sampai akhir sampai dapat jurnal umum tentang perusahaan dagang, metode periodik sama metode perfektual. Kalau kakak bilang sih gitu, biar lebih enak gitu kan.
Jadi nanti biar tahu dari awal sampai akhirnya. Iya, nanti kita coba nanti buat lagi ya ngobrolnya itu. Kita bahasnya tentang perusahaan dagang, ya penjurnalannya. Sebenarnya sih seharusnya kan tadinya kakak mau bikin apa ya? Secara awal gitu dari model jurnal, habis jurnal buku besar, cuma takutnya nanti ada yang udah pada paham, jadinya udah nggak enak lagi gitu ya kan. Pada setuju nggak kalau kayak itu kita buat? Dari awal kita buat dari jurnal dulu, dari jurnal sampai ke pada saatnya kita buat laporan keuangan. Gimana? Setuju? Kalau setuju sih oke aja, nanti kita buat gitu. Ah, boleh. Ya, oke. Jadi nanti kita buatnya dari pertama ya, perusahaan dagang itu dari jurnal umum dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang buku besar. Dah, kalau gitu nanti kita bahas lagi tentang jurnal penyesuaian lagi, baru sampai akhirnya nanti kita ke jurnal pembalik gitu. Kalau memang setuju, oke, nanti kita akan buat, kita akan jelasin lagi, kita akan diskusi lagi, tapi nanti kakak kasih seperti biasa ya, kakak kasih latihan dulu buat di rumah, nanti kalian kerjain, baru nanti pada saat pertemuan kita akan cek gitu. Jadi biar nyambung gitu ya kan, biar lebih paham lagi, biar sekalian belajar di rumah dulu, baru nanti kita bahasnya sama-sama di sini. Kalau memang setuju ya oke, nanti kita buat minggu depan ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Kita akan coba buat, kita akan bahas tentang perusahaan dagang, khusus perusahaan dagang dari awal sampai akhir. Tapi kita bahasnya bertahap-tahap aja dulu, jangan keburu-buru ya. Jadi mungkin minggu depan nanti tahapnya dari jurnal umum sampai ke neraca saldo gitu kan. Setelah itu nanti dari neraca saldo sampai ke laporan keuangan, baru nanti sisanya lagi laporan keuangan jurnal penutup sampai ke jurnal pembalik gitu. Kalau Mas setuju, oke. Dah, ini gimana? Yang untuk hari ini ada pertanyaan kah atau bagaimana? Ih, kakak juga bingung ini, banyak yang nggak bisa masuk katanya gitu. Kenapa ya? Oh ya, tadi katanya ada yang di sini tuh udah pakai dua-duanya, cuma nggak bisa, kakak juga nggak tahu nih kenapa. Itu yang nggak bisa yang ID pertama ya? Oh, oh gitu, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ya, mungkin begitu. Ya udah, makanya juga heran di situ tadi yang minta ikut ada lebih dari 30 orang, tiba-tiba kok di sini cuma nongol cuma 13 orang gitu kan. Jadi dan nengok Instagram katanya di sini banyak yang nggak bisa kebuka. Jadi Kak juga bingung. Kenapa nggak bisa kebuka, nggak bisa masuk katanya, nggak bisa join. Oke, eh, jadi nanti minggu depan kita mau pakai apa ini? Pakai seperti ini juga atau mau pakai pakai story IG? Kalau pakai IG, eh, ini kakak takutnya nanti yang kayak gini nih menjelaskan seperti ini takutnya nggak bisa ya, nggak tahu takutnya nggak bisa gitu, makanya bingung juga sih. Kalau kayak gini jelas ya. Kalau kayak gini jelas ya kayaknya lebih ya kita pakai gini kan. Karena tadi memang sih banyak yang nggak setuju juga dengan Zoom sih. Kakak juga ngerti kenapa gitu. Apa bedanya dengan IG sih? Akan di-share. Kalau di IG bisa di-save gitu. Yang save siapa? Kalian bisa save gitu ya.
save masing-masing kalau di IG bisa. Oh, kalian pribadi bisa nggak kalau di IG nge-save sendiri bisa nggak? Passwordnya sebenarnya udah dipublikasikan sehari, ya berapa ya, 2 hari yang lalu. Mungkin karena nggak ngelihat di story, jadi mungkin kelewatan kali ya. Sebenarnya udah dibuat sih, kan ada flyernya juga. Kakak buat tuh kayak begini, malahan justru. Gini, mana dia? Buatnya seperti, mungkin nggak kelihatan, mungkin pas waktu kakak nampilin itu, ada beberapa orang yang mungkin nggak. Ini dia, seperti ini kakak buatnya. Padahal udah lengkap sih. Cuma ini yang berganti. Makanya Kak bikin lagi di story. Bahwasanya coba kalau nggak bisa yang ini pakai yang kedua gitu kan. Cuma itu tadi ada yang nggak bisa. Jadi ini udah pokoknya passwordnya ini nggak akan berubah. Tetap akuntansi ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pertemuan berikutnya nanti akan pakai yang ini dan passwordnya kayaknya juga ID-nya juga akan tetap sepertinya yang nomor ini. Ya, nanti ID-nya juga simpan aja yang kedua. Ya, yang kedua disimpan. Kalau memang tidak bisa yang pertama. Nanti kalau memang ada perubahan, kakak akan kabarin lagi di story. Jadi, pokoknya intinya nanti kalau ada info-infonya itu di story kakak kabarin. Jadi, kalian nanti ceknya di sana aja. Memang mungkin kalau di story kan cuma 24 jam, ya kan? 24 jam, ya mungkin udah kelewatan, mungkin berapa hari, jadinya nggak kelihatan. Oke, ada ya. Berarti kita fix ya, nanti pakai Zoom ya. Zoom itu kan bisa lebih dari, katanya bisa 100 orang ya kan? Cuma kakak bingung, itu makanya tadi kenapa ada yang nggak bisa gitu. Jadi fix ya, kita pakai Zoom. Kalau minggu depan kita pakai hari. Kalau kakak udah masuk Zoom ya. Oh gitu ya. Oke 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 oke. Nanti minggu depan kakak kabarin di story. Berarti kalau kita udah live di sini kita kakak kabarin lagi di story gitulah ya. Oke 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 sip sip baik. Nanti kita akan lakukan seperti itu ya. Jadi minggu depan sama ya harinya hari gini juga kan? Hari Minggu malam ya jam 20-an gitu. Kenapa? Karena kalau kalau misalnya siang gitu kan takutnya ada yang nggak bisa, ada yang mau pergi kemana gitu ya kan. Kemudian ada yang lagi pula kalau siang biasanya bising apa ya situasinya kan rame tuh di jalanan gitu kan rame bising kadang kendaraan. Yang kita bahas minggu depan tentang perusahaan dagang. Ya malam aja ya kita buat malam kayak seperti ini aja. Jadi agak tenang gini suasananya, nggak ribut. Em, Gimana? Ada lagi pertanyaankah yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya. Yang pasti intinya sebenarnya kalau sudah paham yang tadi itu ya, yang ini ya ini zona umumnya, ini zona penyesuaiannya, itu bakal jadi gampang. Oke, ada pertanyaan lagi atau mau bagaimana ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan monggo yang mau pamitan silakan, yang mau tanya-tanya silakan. Dipersilakan ya kakak kasih kita pakai waktu sampai jam 10.30 ya. Kita gunakan sampai jam 10.30. Berarti minggu depan malam jam biasa ya, hari biasa dan jam biasa. Nanti kita pakai ID-nya juga nanti kakak kabari lagi, passwordnya juga kakak kabari kalau memang ada perubahan. Oke ya? Dan filenya nanti kakak kasih, nanti kalian bisa ambil filenya nanti kalau kakak kasih di player tuh kalian lihatin ya, ada di situ kakak kasih link untuk mengambil
file, jadi nanti kalian langsung ambil di sana, downloadnya langsung ke sana. Jadi pas kita kayak begini, kita jadinya nggak bingung lagi kan, tinggal kakak jelasin di sini, kalian nengok bahannya dari rumah juga. Oke, sama-sama, makasih adik-adik, tetap semangat ya buat belajar akuntansinya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini kita mau tutup atau mau gimana? Oke, ada yang mau tanya, silakan, silakan. Terima kasih kembali adik-adik. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi ini apa ya, kita tutup ya, kita tutup. Jadi sampai ketemu nanti di minggu depan, tanggalnya berarti tanggal berapa ya? Ya, tanggal 19 ya. Kita ketemu lagi di sini. Nah, kemudian siapin kalau memang ada pertanyaan, yaitu nanti materinya tentang jurnal ya, tentang jurnal dulu kita belajarnya nanti tentang perusahaan dagang. Jadi kalau memang ada pertanyaan, siapin pertanyaannya. Nanti kita akan bahas ya. Kalau kakak bisa jawab, kakak jawab langsung. Tapi kalau memang kakak nggak bisa jawab, nanti kita tangguhkan. Bukti transaksi, belum tahu bukti transaksi. Maksudnya macam-macamnya gitu ya. Berarti gini, berarti kita belajarnya dari bukti transaksi gitu. Oke, nanti kalau memang nanti kakak coba pikirkan ya, apakah dari situ kita mulainya atau bagaimana ya. Nanti kita akan coba lihat minggu depan. Yang pasti untuk minggu depan kita akan coba pakai perusahaan dagang. Kita cobanya. Kalau perusahaan jasa kan pasti udah biasa ya, jadi udah pada tahu. Jadi perusahaan dagang nanti kita akan coba. Dan yang kita coba nanti pakai metode periodik dulu, karena kan biar nggak gado-gado ya kan. Kalau gado-gado kan campur-campur, nanti pada puyeng. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, berarti kakak tutup. Oh, itunya nanti dapatnya filenya nanti ada di flyer, nanti kakak kasih tahu. Nanti di flyer misalnya nanti linknya apa, nanti kakak kasih tahu mungkin Senin depan, Senin mungkin kakak kasih tahu nanti ya. Pokoknya cek aja story, di story IG itu selalu pantau-pantau terus biar tahu info-infonya, oke? Oke, kalau gitu sampai ketemu ya minggu depan lagi, kita belajar lagi di Ngobras, kita bahas-bahas lagi, kita otak-atik lagi soal akuntansi, ya tetap semangat buat belajar akuntansinya ya. Ada ya, metode penyusutan tuh ada banyak, pada menurun, ada angka tahun dan sebagainya. Jadi nanti itu memang kalau mau belajar tentang penyusutan tuh memang harus sesuai dengan materinya khusus tentang itu. Karena nggak bisa, kalau kita campur-campurkan dengan pelajaran yang lain itu nggak akan bisa nyambung. Bahkan untuk belajar tentang penyusutan aja itu khusus aja itu bisa jadi berapa jam gitu misalnya. Nanti kita akan bahas khusus itu ya. Tapi kita coba bahas minggu depan itu tentang jurnal dulu, tentang jurnal untuk perusahaan dagang. Baru nanti kita akan coba yang khusus tentang penyusutan, metode-metode penyusutan, aktiva tetap, atau metode-metode lain-lainnya. Kan banyak ya, akuntansi itu ada banyak ya. Jadi memang kalau mau dibahas tuh akuntansi nggak cukup 4 tahun tuh nggak cukup. Ya di kampus itu 4 tahun nggak cukup itu. Nah, jadi makanya kalau akuntansi itu memang kita harus belajar lagi, tambah-tambah lagi di rumah masing-masing sih seperti itu.
Oke, baik adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Ditungguin aja info-infonya di story IG kita BMA. Dan tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajar akuntansinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.